Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa wastaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada para alim ulama yang kami muliakan dan para tokoh dan Bapak hadirin jamaah salat subuh yang sama-sama mengharap ridha Allah Ta'ala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai saat ini masih memberikan kepada kita kenikmatan sedemikian banyak. Dan para ulama menjelaskan hakikat nikmat yang Allah berikan kepada manusia adalah nikmat agama, nikmat iman, nikmat Islam. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sebenarnya nikmat ulama menjelaskan hanya agama. Selain daripada agama itu ujian, Pak, sebenarnya. Hari ini kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, berilah saya umur yang panjang. Pun kalau Allah beri kita umur panjang, apakah itu otomatis menjadi nikmat? Sekalian, belum tentu. Kalau umur yang panjang yang Allah berikan kepada kita semakin menjauhkan kita dari agama, semakin menjauhkan kita dari Allah, maka umur panjang ini bukan satu nikmat. Bukan satu nikmat. Kapan umur bisa dikatakan nikmat? Umur ini dikatakan nikmat kalau umur kita senantiasa membawa kita kepada kebaikan. Semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu namanya umur yang nikmat. Berapapun umur yang Allah kasih. Sekalian, secara umum kita memahami, kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, berikan saya rezeki yang longgar, rezeki yang barokah, yang banyak. Pun kalau Allah kasih, Bapak sekalian, apakah otomatis harta yang kita punya satu nikmat? Ulama menjelaskan belum tentu. Belum tentu. Itu ujian. Kalau dengan bertambahnya harta yang Allah titipkan kepada kita, membuat agama kita lebih baik, membuat hubungan kita kepada Allah lebih baik, dan kita tahu hak harta itu untuk apa saja, kalian, maka harta itu baru dikatakan nikmat. Tetapi kalau harta yang Allah beri kepada kita membuat kita jauh dari masjid, membuat kita jauh dari para ulama, membuat kita jauh dari agama, semakin banyak Allah beri, semakin jauh dari kebaikan. Maka harta seperti ini bukan nikmat untuk kita, tapi satu musibah. Satu musibah. Tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ulama menjelaskan seluruh kenikmatan yang Allah beri kepada kita ini akan menjadi hakikatnya nikmat manakala memang ada hubungan dengan agamanya Allah. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam ini nikmat yang paling tinggi
tidak ada yang melebihi ketinggian Islam. Bapak jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama menjelaskan kemuliaan sesuatu itu kalau ada kaitan dengan agama. Kalau terpisah sekalian, itu bukan satu kenikmatan. Coba sekarang kita sedikit, sekarang berpikir. Ada satu kertas, HPS kertas kosong. Ini harga naik turunnya tergantung dipakai apa kertas ini. Ada satu perusahaan dia beli. Kemudian sekalian dicetak menjadi Al-Quran. Dicetak menjadi Al-Quran. Yang tadinya harganya nggak seberapa, tapi setelah dicetak menjadi Al-Quran, ada hubungan dengan agama Allah, maka derajatnya jadi langsung naik. Kita pegang Al-Quran, dengan pegang buku-buku yang lain, dengan majalah, dengan koran berbeda adabnya. Bahkan sebagian ulama tidak boleh memegang Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Kenapa kertas ini kok dimuliakan? Bapak sekalian, ulama menjelaskan, karena dulu kertas biasa, tapi setelah ada hubungan dengan agama Allah, maka derajat juga jadi naik. Di dalamnya kalau kita buka, saya pernah baca satu hadis, sekalian, termasuk yang bisa meningkatkan kecerdasan, ada 3. Satu itu pakai miswak, bersiwak. Yang kedua berpuasa sunnah. Yang ketiga melihat Al-Quran. Melihat Al-Quran. Kita baru lihat Al-Quran, kemudian baca Al-Quran, fadilahnya Allah akan berikan kecerdasan lebih. Kok bisa begitu? Kalau kita gunakan mata kita melihat buku-buku yang lain, atau kita buat baca majalah, koran mas sekalian, itu tidak ada yang meningkatkan kecerdasan, enggak ada. Jamaah subuh sekalian, coba kata Nabi, setiap kita baca Al-Quran, satu hurufnya Allah akan beri 10 kebaikan. Rasulullah mengatakan, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alifun harfun. Alif itu satu huruf, 10 kebaikan. Walamun harfun, lam itu satu huruf, 10 kebaikan. Wa mimun harfun, dan mim adalah satu huruf, 10 kebaikan. Kata ulama, ini alif lam mim bukan di Al-Baqarah, tapi di alam tara itu loh Pak. Kita baru baca alam, belum sampai taronya, Allah beri kita 30 kebaikan. Kenapa ini buku ini ajib? Setiap membaca, bahkan dalam satu hadis, teruslah kamu buka Al-Quran, baca karena derajat kamu di surga, sejauh mana kamu meningkatkan bacaan Al-Quran. Ini yang dimuliakan oleh Allah SWT, ini kertas Allah muliakan, karena memang ada hubungan dengan agama Allah. Coba adabnya sekarang bagaimana? Kalau ada Quran rusak, boleh enggak Pak kita buang di tempat sampah? Ulama menjelaskan enggak boleh, enggak ada. Kalaupun ada Quran salah cetak, rusak, itu tetap harus dimuliakan. Sebenarnya yang membuat tinggi bukan harga kertasnya, tetapi karena di dalamnya ditulis kalam-kalam ilahi, ditulis Al-Quran, sehingga kertas juga ikut naik. Jadi sekalian, sementara sebagian orang membeli kertas bukan untuk buku-buku agama, bukan untuk Al-Quran, untuk majalah, untuk koran, baca bisa sambil tiduran, baca bisa dalam keadaan junub, tidak ada aturan. Dan tidak ada janji setiap huruf dilipatkan 10 kebaikan, enggak ada. Bapak sekalian dimuliakan oleh Allah SWT, Masya Allah, tadi pagi saya mendengar
Al-Ustadz, Al-Imam kita subuh tadi Mas sekalian, baca sebagian daripada surat Al-Kahfi. Al-Kahfi ini kejadiannya sebagian ulama cerita di Jordan. Alhamdulillah, hadis bin Nikmah, Pak. Saya pernah lihat guanya itu kecil aja. Itu tulang-tulang anjingnya masih ada. Besar tulangnya. Mungkin kalau sekarang ukurannya seperti anak sapi, ukuran anjingnya dulu. Besar di kaca itu saya lihat. Nggak boleh dipegang, boleh dilihat. Bapak sekalian, ini dalam surat Al-Kahfi ada satu kisah yang ajib. Kita mengenal namanya binatang anjing. Ya kan? Anjing. Anjing ini dalam fikih Syafi'i dikategorikan sebagai najis berat. Ya kan? Najis berat. Sehingga fatwanya kalau kena najis anjing, basahan anjing, baik liur ataupun anjing yang basah, maka ini harus dicuci berapa kali? 7. Dan salah satunya menggunakan air yang berdebu. Bapak sekalian dimuliakan oleh Allah SWT. Tapi ajib ini, Allah cerita dalam surat Al-Kahfi, demikian sayang dengan anjing. Karena sayangnya Allah Ta'ala, sampai dalam surat Al-Kahfi saja, lafadz kalbun Allah ulang sampai 4 kali. Allah ulang sampai 4 kali. Kenapa begitu? Ulama menjelaskan ini anjing bukan sembarang anjing, tetapi anjing yang ada hubungannya dengan agama Allah. Ada apa dengan agama Allah? Mengikuti Ashabul Kahfi pergi ke gua. Dia tidak sholat, dia tidak zikir, dia tidak baca Quran. Dia cuma khirasah, menjaga saja. Bapak sekalian, kemudian Allah cantumkan dalam Al-Quran. Bahkan sebenci apapun Bapak sekalian kita dengan anjing. Kemudian kalau kita baca surat Al-Kahfi, setiap ada lafadz kalbun, kita tinggalkan. Bacaan kita sah nggak? Nggak sah. Nggak sah. Orang mengatakan, Pak, saya ini sudah hatam Quran 40 kali. Tapi setiap ketemu lafadz anjing saya tinggal. Ulama sepakat dia belum pernah sekalipun khatam Quran. Karena meninggalkan satu lafadz kalbun. Sekalian ini kalbun anjing, 3 huruf. Kalau kita sebut, kita baca, dalam surat Al-Kahfi aja sudah 12. Artinya 120 kebaikan Allah beri dengan menyebut nama. Ini yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kenapa demikian? Ulama menjelaskan, ini memang sudah menjadi keputusan Allah. Setiap sesuatu yang ada hubungan dengan agamanya Allah, maka Allah akan tinggikan. Hadirin sekalian, termasuk hari ini kita manusia. Kita melihat kemuliaan kita di mana sekarang? Sama. Kemuliaan manusia itu manakala dia ada hubungan dengan Allah. Bukan pada ganteng kita, bukan pada sempurna bentuk kita, bukan. Tetapi kalau kita ada hubungan dengan Allah, dengan agama Allah, maka Allah baru muliakan kita. Sekalian, dengan seorang ulama memberikan penjelasan sebentar ya. Memberikan penjelasan kepada kita, harga kita di mana. Kalau ada satu mutiara mahal, kemudian ditempatkan di satu tempat yang kayak, anggap aja kayak kaleng biskuit, kongguan. Maka ini kaleng kongguan yang harganya nggak seberapa, akan disimpan dalam satu kotak kemudian dikunci. Kemudian kotaknya dalam lemari akan dikunci. Lemarinya dalam kamar akan dikunci kalau pergi. Kamarnya dalam rumah, rumahnya juga dikunci. Kemudian masih di situ ada security. Sekalian, sebenarnya yang dijaga ini tempatnya atau isinya?
Sekalian maka orang bisa membuat penjagaan pengamanan seperti itu. Ini bukan tempatnya, Pak, tapi apa? Isinya. Kalau satu ketika pemiliknya datang, dia lihat satpamnya pingsan. Pintu terbuka, kamar terbuka, lemari terbuka, kotaknya juga terbuka. Dia lihat kalengnya hilang, Pak. Kaleng biskuitnya hilang. Tetapi dia lihat permatanya ditinggal. Kira-kira yang punya sedih, Pak? Enggak merasa kehilangan. Dia bilang, berapa sih harga kaleng ini? Nanti bisa cari lagi. Paling kalau mohon maaf di besi-besi itu harganya 1.000. Bapak sekalian, maka tidak pernah kehilangan, kan isinya masih. Tapi kejadian yang sama kalau diulang. Dia lihat pulang satpamnya pingsan. Pintu rumah terbuka, pintu kamar terbuka. Kemudian pintu lemari terbuka. Dan dia lihat, mas sekalian, kalengnya masih tapi isinya hilang. Maka yang punya akan merasa kehilangan dan sedih. Kenapa Bapak sedih? Ini kalengnya masih bukan kaleng yang saya simpan, tetapi isinya. Kata para ulama sekalian, hari ini sama dengan kita. Kalau yang kita simpan dalam hati kita ini selain Allah sekalian, maka Allah nggak pernah merasa kehilangan kita. Tetapi yang kalau kita simpan dalam hati kita kalimat la ilaha illallah masuk ke dalam hati kita, saat itu baru Allah pandang kita. Maka dalam satu hadis dikatakan, masalul ladzi yadhkuru rabbahu wa ladzi lam yadhkur rabbahu kamasalil hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang ada hubungan hatinya dengan Allah dengan orang yang enggak ada hubungan dengan Allah, Rasulullah mengatakan itu seperti orang hidup dan orang yang mati. Bapak sekalian dimuliakan oleh Allah SWT, maka hari ini mesti kita yakini kemuliaan kita manakala hanya ada hubungan dengan agama Allah SWT. Maka keberkahan kita hari ini, keberkahan harta kita hari ini, keberkahan umur kita hari ini, keberkahan apa yang Allah beri kepada kita hari ini, tergantung sejauh mana semua kita bawa kepada agama Allah. Sekalian, maka alhamdulillah ini kami satu jamaah juga dalam rangka belajar. Kami bukan orang-orang baik, mas sekalian. Bukan, tapi kami ini belajar memanfaatkan umur yang Allah beri, manfaatkan harta yang Allah beri untuk jadi lebih manfaat. Maka sekalian, kami datang dari jauh-jauh dari Kalimantan ke tempat ini tidak ada niat lain kecuali hanya untuk menjalin persaudaraan. Karena hakikatnya umat Islam adalah bersaudara. Dan dimuliakan oleh Allah SWT, semoga pertemuan kita menjadi teman yang berkah, Pak ya. Seperti pertemuannya para sahabat Rasulullah dan orang-orang Madinah. Siapa? Orang Ansor dan orang Muhajir. Dan inilah sifat satu kelompok yang Allah ceritakan dalam Al-Quran yang harus kita tiru, Pak. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Orang contoh pertama orang Islam, Muhajirin dan Ansar. Walladzina taba'uhum bi ihsan. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Mengikuti Muhajirin, mengikuti Ansar. Apa yang Allah beri? Radhiyallahu anhum wa radu. Maka Allah akan ridho kepada orang-orang Ansar, Muhajirin dan orang-orang mengikuti Ansar dan Muhajirin. Sekalian ini kesempatan. Mungkin kita masih ada 2 hari di sini. Kami ini belajar, Pak, ittiba kepada orang-orang Muhajirin yang datang dari Mekah ke Madinah, dan bapak-bapak menjadi orang Ansor seperti sahabat yang dulu menerima kedatangan Rasulullah. Kalau ada kerjasama, maka tidak mustahil dari Masjid Al-Kahfi ini Allah akan pancarkan hidayah ke seluruh dunia. Mana mungkin, Ustaz? Dulu masih orang-orang juga ngomong begitu, orang Madinah. Mana mungkin ini agama bisa tersebar sampai mana-mana dalam kondisi seperti itu. Tapi barokah kerjasama Muhajirin dan Ansor sekarang terwujud sampai hari ini. Kita duduk di masjid, bisa sholat subuh, bisa mendengarkan kultum sebentar. Ini sebab apa? Karena dulu ada perjuangan orang Muhajirin dan Ansor. Sekalian, maka setiap orang mengikuti mereka sama janji Allah, Allah akan ridhoi kehidupan mereka.
Sekalian semoga pertemuan kami, teman-teman dari Kalimantan dan Bapak-Bapak di Masjid Al-Kahfi, ini seperti pertemuannya Rasulullah dengan orang-orang Madinah menjadi asbab kebaikan pertama untuk kita diri sendiri, yang kedua untuk umat Islam di seluruh. Demikian sekalian, kurang lebih mohon dimaafkan kalau ada benarnya mutlak datang dari Allah, kalau ada salahnya mau datang dari kekurangan saya pribadi. Sempurna majelis kita tutup kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.